Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu ada dalam lindungan Allah. Amin, amin. Buya, saya mau nanya tentang amalan di bulan Safar seperti sholat daf'il bala di Rabu terakhir bulan Safar. Apa pendapat para ulama tentang amalan di Rabu terakhir bulan Safar itu? Apakah ada riwayatnya? Terima kasih. Bulan Safar atau mungkin yang sering disebut Rebu Wekasan, ya, betul ya. Tidak ada petunjuk dari Nabi kalau kita harus mengamalkan amalan di Rebu Wekasan. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, bukan hadis. Akan tetapi cerita tentang Rebu Wekasan ini adalah cerita tentang ada seorang soleh mendapatkan berita bahwasanya di hari itu akan turun penyakit, maka mintalah perlindungan dari Allah untuk bisa dijauhkan dari penyakit, termasuk sholat hajat atau yang lainnya. Sholat daf'ul bala itu sebenarnya sholat hajat, minta dijauhkan dari bencana. Sholat hajat agar dijauhkan dari bencana. Baik, kalau dari Nabi tidak ada. Cuman kalau udah katanya ulama, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, tidak bisa kita akan langsung murni bid'ah. Mungkin seorang alim tersebut adalah seorang yang soleh, mendapatkan ilham, mendapatkan berita misalnya bahwasanya hari itu adalah ada sesuatu yang tidak baik, kemudian yang diperintahkan pun melakukan kebaikan, bukan melakukan keharaman. Jadi ilham itu ada. Cuman masalah ilham itu begini, ilham mungkin seorang soleh mendapatkan ilham bahwasanya di hari itu ada sesuatu yang tidak baik atau al-balak turun dari Allah, maka mintalah perlindungan dari Allah. Maka yang mempercayai ilham melakukan, tapi yang dilakukan harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Misalnya as-shadaqatu talfa'ul bala. Kalau memang betul dia meyakini ilhamnya seorang soleh, karena orang tersebut adalah memang jarang bermaksiat, orang soleh, orang baik, lalu mendapatkan ilham dan ilhamnya tidak bertentangan, berita akan adanya musibah, apakah musibah iman, di hari Rabu ini akan ada musibah begini-begini, maka mintalah perlindungan dari Allah. Maka lalu bersedekah atau sholat hajat agar dijauhkan dari malapetaka, maka mengikuti ilham selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Ingat, ilham bukan hujjah. Ilhamnya seorang soleh tidak boleh jadi hujjah. Dan ingat, kalau ilham tidak bertentangan dengan syariat, boleh diikuti. Misalnya apa? Seorang soleh mendapatkan ilham, wahai tetanggaku, aku mendapatkan satu ilham bahwasanya kalian semua harus bersedekah hari ini, saling memberi sedekah kepada tetangga, karena ilham yang aku terima adalah misalnya permusuhan akan terjadi di kampung ini, permusuhan akan terjadi di kampung ini, ada sebab-sebabnya, ayo kalian saling bersedekah, lalu mengamalkan sedekah sehingga saling mencintai. Kan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau anda mempercayai ilhamnya sang alim, anda boleh ikuti dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian bagi yang mengingkari, jangan dicaci dong. Kalau maksud saya tidak mau dengan Rebu Wekasan, kenapa? Tidak ada ajaran dari Nabi SAW secara khusus. Ya boleh saja, wong ilham tidak harus kita percaya kok. Tidak harus kita percayai ilham seseorang. Hujah kita hanya sudah jelas Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ijma' para ulama, dan kias yang selama ini disebutkan oleh para ulama. Ilham seorang wali kutub sekalipun tidak boleh menjadi hujah. Tapi kalau anda percaya karena dia soleh, yang pertama, bukan orang abal-abal ya, bukan orang asal, bukan orang asal, kemudian ilhamnya tidak bertentangan dengan syariat, maka anda boleh ikuti. Tidak bertentangan, misalnya nyuruh sedekah, melakukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau melaksanakan ibadah yang haram, nggak boleh. Ibadah yang diharamkan, nambah sholat, nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau seperti itu, kalau anda mempercayai guru anda seorang yang soleh, boleh-boleh saja anda lakukan. Akan tapi yang anda lakukan tentunya dasarnya adalah Nabi, bukan dasarnya ilham. Ilham penghantar kepada sunnah Nabi. Contohnya apa? Karena saya dapat berita bahwasanya Rebu akhirnya akan turun bala, maka tolaklah bala itu dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Bukan sholat dari seorang kiai itu, bukan. Sholat yang pernah diajarkan Nabi untuk menolak bencana namanya hajat. Sholat hajat, sholat 2 rakaat agar hajat kita dikabul, yaitu bencana. Kemudian ditambah lagi sedekah, Nabi yang nyuruh. Kalau begitu mah boleh. Kemudian di sisi lain, yang tidak pernah melakukan Rebu Wekasan jangan dicaci.
Karena apa? Urusan ilham kita tidak wajib percaya. Kemudian setelah itu, kalau ternyata amalan itu berkembang dengan keanehan-anehan, ini maksudnya babnya lain. Misalnya bawa kesan di sebuah tempat atau ada kegiatan, ada untuk menolak bencana, macam-macam. Sebab kadang-kadang di masyarakat ini ngundang hujan pun dengan sholat, bukan sholat istisqa. Dulu di Jawa Timur ada kalau ngundang hujan namanya tiban, pukul-pukulan itu, ya, tiban, ngundang hujan, terus nolak hujan, sapunya ditaruh. Itu kalau anaknya jatuh bisa keculek ke matanya, itu kena. Nah, ya aneh-aneh ini gitu. Baik, jadi bukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Kita menolak balak dengan sesuatu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi bagi yang percaya ilham, kalau memang itu orang alim, terbukti dari mana sumbernya, orang soleh, kemudian dia adalah menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi, Anda boleh mengikuti. Tapi yang Anda ikuti bukan ilham orang tersebut, tapi apa? Yang Anda ikuti adalah amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 2 rakaat boleh, menolak balak boleh, sedekah boleh. Bagi yang tidak percaya, Anda pun juga tidak ada masalah. Karena apa? Urusan Anda adalah bukan dengan ilham. Karena apa? Permasalahannya adalah bukan ilhamnya itu, akan tapi permasalahan adalah benar tidak orang itu dapatkan ilham. Kalau orang soleh mendapatkan ilham, bisa saja benar. Tapi kalau bohong misalnya. Tapi bagi yang percaya kalau itu bohong, yang penting yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Baik, ini saja insyaAllah. Sehingga jangan sampai kita kerjaannya caci maki, olok-olokan. Karena berita yang kami dapat adalah ceritanya bahwasanya itu adalah seorang soleh mendapatkan ilham seperti itu. Biarpun tidak dikatakan ilham, seorang soleh berkata, kalau dinisbatkan ke Nabi langsung batal. Nabi menyuruh kamu melakukan sholat tolak balak di Rebo Wekasan, batil, haram, nggak boleh itu, karena tidak pernah Nabi menyuruh itu. Wallahu a'lam bishawab.